Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita bakal coba intip berapa sih biaya kuliah di Turki yang katanya termasuk salah satu negara dengan biaya pendidikan yang terjangkau. Di video kali ini kita bakal ngambil contoh salah satu top 10 univ di Turki, yaitu Istanbul Technical University. Kenapa aku milih ini? Mau ngasih tahu ke teman-teman dan teman-teman bisa jadikan ini patokan. Kalau misalnya yang dalam top 10 univ aja harganya segini, gimana di luar top 10 univ gitu. Aku juga mau ngasih tahu kenapa biaya pendidikan di Turki bisa seperti ini. Itu karena pemerintah Turki memberikan subsidi ke semua jenjang pendidikan, salah satunya perguruan tinggi. Dampaknya ini tidak hanya dirasakan oleh local student, tapi juga untuk international student yang pengen kuliah di Turki. Langsung saja kita intip berapa sih biaya kuliah di Turki. Nah, di sini aku udah buka website Istanbul Technical University bagian Register Office, dan teman-teman bisa pilih bagian homepage, kemudian nanti ada International Student, dan pilih fee or tuition fee. Ini yang paling terbaru 2021 sampai 2022. Teman-teman bisa lihat, ini untuk local student, mereka aja bisa menghabiskan setahun itu hanya 463 Turkish lira. Dan kalau kita rupiahkan, ini hanya sekitar 800.000. Setahun itu juga dibayar per semester. Jadi ada 2 semester di Turki. Ada fall term dan juga spring term, yaitu semester musim gugur yang seperti aku jalanin saat ini, sekitar akhir bulan September sampai dengan awal bulan Desember. Nah, nanti habis itu kita bakal libur dari Desember, Januari, Februari, itu libur winter. Nanti bakal masuk lagi spring atau musim semi semester, itu dari bulan Maret, awal bulan Maret sampai dengan akhir ataupun sekitar pertengahan bulan Mei. Dan nanti bakal dilanjutkan dengan libur panjang di musim panas sekitar bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Seperti itu. Nah, seperti ini untuk local student. Dan untuk international student-nya, bagi S1, setahun itu bisa menghabiskan 5.478 Turkish lira atau sekitar 10 juta gitu, sekitar 10 jutaan, dan tiap semester hanya menghabiskan 4 juta per semester. Nah, menurut kalian ini lebih mahal mana nih biaya SPP per semester di Indonesia atau di Turki? Teman-teman bisa nilai sendiri. Selanjutnya, untuk S2 sendiri bahkan lebih murah gitu dari S1, mungkin karena durasi kuliahnya juga tidak selama S1. Kalau S1 di sini bisa sampai 4 tahun, atau misalnya perpanjangan sampai 5 tahun kayak gitu. Tapi kalau S2 hanya 2 tahun dengan maksimal 3 tahun. Dengan menghabiskan biaya sekitar 2.752 Turkish lira atau sekitar 4 juta 500-an gitu, menuju 5 juta, tergantung dengan nilai tukar rupiah. Tapi sejauh ini hanya menghabiskan 1.376 atau sekitar 2 juta lebih per semester. Jadi kalau ini sendiri sih bisa dibilang lebih murah ya dari Indonesia. Tapi tergantung teman-teman, kalian bisa nilai sendiri dari sini. Nah, itu tadi sedikit gambaran biaya kuliah di Turki baik buat lokal ataupun international student. Dan menurut aku sangat terjangkau, dan mungkin yang akan memberatkan itu hanya pada saat pemberangkatan awal karena akan ada biaya-biaya tambahan. Seperti mungkin ketika teman-teman mengurus visa pendidikan. Ataupun yang kedua, untuk tes masuk di Universitas Turki, yang dimana itu punya lembaga tersendiri, kalian bisa cek di internet, kemudian membeli tiket pesawat pergi ke Turki gitu, dan juga living cost seperti mencari dorm, asrama, ataupun juga apartemen sederhana. Dan nanti juga untuk living cost-nya ataupun kehidupan sehari-hari, menurut aku selama aku di Turki 2 tahun, sangat-sangatlah terjangkau, apalagi sekarang kalau kita lihat ya, jujur aja, rupiah lebih tinggi dibandingkan lira saat ini. Ini juga sangat menguntungkan bagi teman-teman yang kuliah secara mandiri. Terus juga, kenapa aku memilih top 10 univ untuk dilihat sebagai perbandingan harga? Aku juga sering saranin ke teman-teman yang nanya ke aku, "Kak, kalau misalnya aku mau kuliah mandiri, baiknya di univ apa?" Saran aku adalah kalian usahakan untuk berada di top 10 univ. Kenapa? Karena ini
kalian bayar sendiri gitu. Sayang aja kalau udah jauh-jauh kuliah di negara orang, tapi nggak dapat beasiswa dan memutuskan untuk pakai biaya sendiri, mending kamu usahain di top 10 univ. Tapi nggak ada salahnya juga kalau misalnya berada di luar top 10 univ, karena memang di Turki saat ini menggunakan sistem ECTS atau European Credit Transfer System, itu yang digunakan di seluruh universitas-universitas yang ada di Eropa, karena memang Turki juga dari sisi pendidikan itu masuk dalam penyetaraan perguruan tinggi di negara-negara Uni Eropa atau yang sering kita sebut dengan Bologna Process. Ketika kalian selesai di universitas yang ada di Turki, ijazah kalian bisa dipakai di seluruh negara-negara yang ada di bagian Eropa. Setelah lulus di Turki, kamu bisa melanjutkan visa dari visa pelajar menuju ke visa pekerja. Dan itu menurutku tidak sulit, dan kamu juga bisa kembali ke Indonesia dengan penyetaraan ijazah di Kementerian Pendidikan. Atau juga kamu ke negara-negara di Eropa untuk mencari peluang bekerja dan ijazah kalian sama dengan mereka-mereka yang kuliah di universitas yang ada di Eropa. Silahkan dipertimbangkan baik-baik. Terus kadang ada yang nanya ke aku, Kak, kalau misalnya aku mau pakai agen, ada nggak rekomendasi agen yang baik untuk kuliah di Turki? Jadi sejauh ini jujur, aku belum bisa jawab karena memang belum ada agen-agen yang bekerja sama dengan aku. Bekerja sama di sini yang aku maksud adalah mereka memberikan informasi ke aku. Aku juga bakal coba lihat track recordnya, dan setelah aku setuju, aku menganggap ini baik, aku bisa rekomendasikan ke teman-teman. Dan mungkin nanti ketika ada yang nonton bagian dari agen pendidikan di Turki, kita bisa kerjasama. Aku bakal coba lihat dan bagaimana track recordnya. Kalau bagus, aku rekomendasiin ke teman-teman. Seperti itu. Jadi tetap semangat, gapai cita-cita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.